Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Firman Nugroho. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Jadi membahas mengenai bagaimana sih merekam dari mixer ke device lain. Contoh seperti laptop, handphone, terus PC. Nah itu gimana sih kan gitu. Kemarin kita sudah jelaskan metode pertama, kita pakai sound card, yaitu pakai bawaan dari mixer ini kita main di sound card, jadi pakainya USB. Oke, kali ini kita mau bahas di metode kedua yang mungkin di mixer teman-teman itu belum pakai sound card, jadi belum ada fasilitas sound card di situ. Cuma untuk kebanyakan mixer sekarang sudah ada sih, tapi ini hanya sekedar untuk metode simpelnya. Sebenarnya bisa dibilang simpel, bisa dibilang ya agak rumit gitu loh. Langsung saja untuk perlengkapan. Itu kita butuh namanya kabel untuk perekamannya. Nah seperti ini. Ini karena kita makainya laptop atau pakai HP, jadi jack 3,5. Nah terus untuk dari mixernya ini bebas, mau pakai ini misal di sini ada RCA juga boleh, pakai RCA, pakai XLR di sini karena untuk outnya masuk nanti ke handphone maupun di laptop. Kita di sini kasusnya kita pakai laptop aja ya. Nah di sini banyak yang kita bisa pakai sebenarnya itu ketika live streaming atau live musik atau sekedar perekaman biasa. Itu sebenarnya banyak metode kalau yang menggunakan jack seperti ini. Pertama, teman-teman bisa ambil dari stereo out atau biasanya disebut main out untuk keluarannya yang akan direkam. Yang kedua, teman-teman juga bisa pakai phone. Jadi yang biasanya buat headset itu teman-teman rekam juga ke device teman-teman, ke laptop teman-teman juga bisa lewat situ. Karena fasilitasnya ada di situ. Jadi tergantung juga mixer teman-teman sebenarnya di situ. Jadi ada apa sih kelengkapannya di situ kan gitu. Bisa teman-teman pakai. Terus berikutnya pakai aux itu juga bisa. Pakai monitor out juga bisa. Pakai group out juga bisa. Sebenarnya itu tadi tergantung kebutuhan teman-teman. Istilahnya gini, kalau misal contoh kita kasusnya baru live musik kayak gitu ya pakai aja channel out yang tidak terpakai. Nah misal yang tidak terpakai adalah grup kita nggak pakai, ya sudah teman-teman rekam lewat grup, ataupun nggak dipakai lewat phone, atau karena di sini ada stereonya ada dua, bisa atau main outnya ada XLR, ada jack AK. Nah, teman-teman bisa pakai salah satu kan gitu. Jadi sebenarnya metodenya itu banyak, dan di setiap metode itu untuk khusus pakai jack seperti ini itu banyak yang perlu dipertimbangkan. Contoh gimana sih misalnya kita pakai main out gitu ya, kita pakai main out pecah enggak nanti gitu, over enggak, itu harus teman-teman coba. Terus di grup sama juga, teman-teman harus coba dulu gitu. Jadi nanti pas direkam itu suaranya itu pecah enggak gitu, karena ini langsung dari jack ini kita masuk ke laptop. Itu bisa apakah sesuai yang diharapkan atau belum kan gitu. Jadi teman-teman nanti itu sebenarnya adalah percobaan, jadi dicoba. Kalau nggak dicoba kurang tahu gitu. Jadi jangan asal record tiba-tiba setelah dipakai ternyata setelah disimpan terus di play lagi ternyata rusak. Jadi rusaknya itu bukan nggak terekam, tapi suaranya itu over seperti itu. Terus perlengkapan kedua, jika menggunakan device handphone ataupun laptop. Nah laptop pun macam-macam. Sekarang kan khusus yang saya pakai ini itu adalah laptop Asus ya. Jadi kita butuh jack seperti ini. Apa ini? Istilahnya adapter ya.
karena jacknya di sini satu, beda kayak di PC. Kalau PC kan sudah sendiri-sendiri, ada mic sendiri, ada headphone sendiri. Nah untuk di laptop ini itu tidak ada, jadi kayak handphone. Jadi kita perlu adapter seperti ini. Jadi macam-macam jenisnya. Yang penting untuk membagi antara si headphone dengan input nanti mikrofon yang akan digunakan untuk merekam. Terus gimana monitornya? Untuk kita ngeplay lagi, nah kita bisa pakai yang ini, pakai yang satunya yaitu di headphone. Jadi nanti yang outnya sini kita masukkan ke speaker kayak gitu. Terus kita akan langsung coba aja ya, kita rangkai. Perekaman masih sama, perekaman kita menggunakan voice recorder, jadi nggak pakai software perekaman lainnya. Jadi cuma bawaan dari laptop. Terus untuk di podcast saya, teman-teman bisa cek di podcast kelas 1 itu juga kita perekaman hanya pakai handphone untuk input suaranya. Jadi kita juga pakai jack seperti ini. Namun ada beberapa yang sudah kita modifikasi agar suara yang masuk itu sesuai dengan yang kita inginkan. Itu makanya itu yang harus teman-teman lebih ke praktek. Jadi coba, beda dengan sound card USB itu gimana ya, secara digital itu lebih mudah gitu. Dan ini yang penting untuk perkabelan seperti ini. Nah semakin banyak kabel yang teman-teman pakai dan kualitas kabel itu sangat berpengaruh. Pertama, noise. Jadi tingkat noise-nya itu bisa tinggi kalau teman-teman juga pakai kabelnya biasa. Jadi teman-teman bisa coba dulu, ini noise enggak sih, kan gitu. Ada suara kayak gitu, kayak ngeground. Nah salah satunya juga seperti itu juga ngaruh. Atau ngeses kayak gitu, itu juga bikin rekaman kita juga jelek kan gitu. Ya minimal suara itu tidak terlalu dominan gitu, tidak terlalu terdengar gitu. Yang berikutnya, selain kabel-kabel yang menurut teman-teman sudah ini mumpuni lah gitu. Sebenarnya itu bukan mahal sih, lebih ke ya relatif mahal itu. Terus berikutnya adalah yang saya bilang tadi adalah ground. Pastikan seluruh komponen kelistrikan itu menggunakan 3 jalur. Jadi jangan yang 2 jalur. Jadi harus ada groundnya, dan groundnya bagus. Pertama, agar mixer ini tidak nyetrum kan gitu. Kadang banyak yang suka nyetrum, terus bisa juga banyak juga yang ngakalin terus ditempel body di bagian ini, apa namanya, di bodinya. Tapi sebaiknya saran saya itu yang paling baik langsung dicolokkan listriknya. Teman-teman listriknya itu sudah groundingnya sudah bagus. Nanti masuk ke sini itu suara noise atau suara apa ya, kayak ya intinya suara yang tidak diinginkan itu akan tereduksi lah, istilahnya udah gak keluar lagi seperti itu. Jadi hasil suara perekaman bisa lebih maksimal. Terus gimana kalau di lapangan? Kan belum tentu di sana listriknya bagus ya. Teman-teman bikin ground sendiri, bisa tancapin di tanah, bisa ya macam-macam gitu. Mungkin teman-teman bisa cari di YouTube juga gitu, gimana cara grounding yang baik, grounding sederhana gitu aja, yang baik lah untuk perlengkapan audio kita gitu. Kalau teman-teman punya PC, sama PC-nya juga harus grounding kan gitu. Beda dengan ini kan gitu, ini kita nggak pakai colokan lagi, ini kayaknya baterai kan. Oke, langsung saja ya, kita akan masukkan ini ke laptop. Oke, terus ini adalah jack RCA. Oke, RCA ini nanti gunanya untuk perekaman. Nah, kita sama dengan kemarin, kita akan melakukan perbandingan. Jadi nanti lagu asli dan lagu yang sudah direkam. Oke, kita pasang di 15-16. Nah, untuk kemarin kita kan ini
USB-nya kita nyalakan, yaitu dengan cara ditekan. Nah, untuk sekarang karena kita tidak pakai USB, kita tekan lagi. Jadi posisinya itu keluar, jadi line, posisi di line. Kita di jalur ini 1516, di channel 1516. Oke, untuk inputnya sumber suara kita ambil nanti dari handphone. Oke, terus selanjutnya kita butuh cek untuk perekamannya. Nah, perekamannya di sini saya karena keterbatasan kabel, nah gitu, atau jack yang dibutuhkan, saya hanya akan mencoba di ini aja, cek bikin sendiri gitu. Maksudnya nyambung sendiri dari kabel biar panjang. Kita colok, kita main di stereo out. Nah, untuk di sini kita coba di stereo out. Jadi, tapi teman-teman bisa pakai yang lain gitu loh. Ini nggak harus di stereo out gitu loh. Kenapa saya pakai stereo out? Karena saya setting biar hasil keluar yang dari mixer ini sama dengan hasil yang saya dengarkan sekarang. Misal kalau saya pakai speaker, jadi kalau di sini dipasang lagi untuk stereo out, jadi hasilnya sama, intinya gitu. Itu kenapa saya pakai ini. Teman-teman bisa pakai yang lain kan gitu, pakai phone dan lain-lain seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Oke, untuk jack 3,5-nya kita colokkan ke laptop yang sudah kita kasih jack Y tadi atau adapter. Kita masukin. Oke. Sampai di sini terus ngecek suaranya masuk atau tidak gimana, atau speakernya taruh mana. Kita langsung masuk ke sini. Ini jack RCA lagi untuk keluar dari laptop. Jadi untuk speaker komputer atau bisa speaker yang lain kayak gitu. Itu untuk keluarnya nanti di sini. Kalau nggak mau pakai ini ya nggak apa-apa, nggak usah pakai gitu. Cuma bagusnya pakai karena ini kualitasnya jelek yang seperti ini. Punya saya ini sudah jelek, jadi agak putus-putus. Jadi yang saya pakai cuma ini aja. Nanti saya akan tampilkan hasil perekaman dari skema ini di video ini. Jadi saya saran buat teman-teman yang mau mendengarkan pakai headphone atau headset. Jadi biar suaranya jelas. Jadi nanti jeleknya di mana, bagusnya di mana, nanti teman-teman yang akan menilai. Saya kasih perbandingan seperti kemarin, lagu asli dan hasil rekaman. Gitu ya. Oke, kita akan coba lakukan perekaman. Oke, pertama-tama kita akan nyalakan di sini di channel 15. Stereo kita tekan. Oke, volume kita cek dulu. Di sini sudah masuk belum sinyalnya dari handphone. Oke, kalau sinyalnya udah masuk seperti ini karena kita tekan di sini PFL. Oke ya. Dalam PFL, oke, suaranya sudah masuk. Tuh, suaranya sudah masuk. Oke, terus karena kita perekaman lewat main out atau stereo out, kita harus on kan juga di sini di stereo out. Kita naikkan. Saya naikkan dikit aja. Kenapa saya naikkan dikit? Karena tadi saya sudah nyoba. Kalau kita di 0 dB dan di handphone saya ini suaranya saya maksimalkan. Nah, di sini kan itu suaranya, nah ini suaranya di pol sama ini. Nah, itu suaranya terlalu over. Nah, maka tadi saya bilang ini memang harus dicoba. Kalau nggak dicoba memang nggak tahu teman-teman seberapa sih kerasnya kan gitu. Apalagi bagusnya nanti teman-teman pakai headset atau monitor yang dipakai kayak gitu. Untuk di sini, oh keluarnya nanti seperti ini, keluarnya seperti ini, oh segini batasnya, nah kayak gitu. Oke, kita coba. Ini kita naikkan di channel ini. Kita bikin flat ya. Kita bikin flat di jarum 12.
kita lakukan perekaman sekarang. Oke, ini saya record. Ini sudah mulai saya record. Ini sudah mulai saya record dari musik. Nih, dari musik ke laptop. Ketika perekaman, karena ini saya jelaskan sedikit, karena ini mainnya saya di stereo out, jadi di sini jangan sampai hidup. Kecuali memang sengaja mau merekam yang di sini, misal kalau yang musik sini vokal dan lain-lain semuanya lah istilahnya gitu. Nanti kan masuk juga di main out. Jadi semua suara yang kita input itu keluar di main out kayak gitu. Atau misalnya teman-teman mau khusus ngerekam suaranya saja, mesti atau gitar atau apa ya, kendangnya saja misalnya gitulah. Kendang nanti di channel mana? Channel 3, 4, 5, 6 misalnya kayak gitu. Ya sudah, yang direkam ini aja. Bisa apa gitu? Bisa. Tapi jangan di stereo out, karena kita baru misalnya ini live ya, live dengan beberapa alat musik yang banyak. Tapi teman-teman pengen channel itu aja yang teman-teman rekam. Ya teman-teman jangan di main out atau di stereo out, tapi di channel lain. Contoh misal di phone misalnya gitu. Untuk mengaktifkannya khusus phone, nah kita nyalakan PFL nya misalnya lewat phone, atau mau lewat grup kita colok di grup des. Nah di sini teman-teman nyalain grupnya on, ya di sana ada grup on. Mau grup berapa? 1 untuk kendang, grup 1. Berarti di sini dinyalain juga 1. Misalnya ada 4 channel tadi kan, terus di sana juga dinyalain seperti itu. Sebenarnya simpel, tapi memang harus sedikit ada pemahaman di sini kan gitu. Yang penting teman-teman kalau udah nyoba, insya Allah pasti bisa. Jadi yang jelas itu fungsinya buat apa, terus mau gimana, situasinya seperti apa. Nah itu nanti teman-teman yang bisa mengetahuinya gitu loh. Jadi nggak harus kayak ini, nggak harus seperti yang di sana, nggak harus. Jadi untuk perekaman metode seperti ini atau metode kedua ini banyak pilihan seperti itu. Atau bisa juga ditambah lagi soundcard lagi di sini misalnya kayak gitu, tambah soundcard lagi, soundcard kecil itu juga bisa kan gitu. Jadi fungsinya apa kan gitu, tujuannya apa, hasil akhirnya maunya gimana, itu tergantung teman-teman juga. Oke, itu saja untuk metode kedua ini. Mungkin masih ada yang bingung, nah nanti akan saya jawab lah, insya Allah. Nanti kebanyakan komen di tempat saya itu tetap saya jawab kayak gitu, yang bisa yang saya paham kayak gitu. Ini perekaman sudah cukup lama, kita stop. Oke, perekaman 3 menit. Oke, kita coba play aja ya. Kita coba play nggak apa-apa ya. Kita coba play aja di sini. Jadi dari speaker langsung nanti direkam lewat handphone ini. Gitu. Handphone saya ini maksudnya yang itu. Nah, kita karena ini jelek, jadi mungkin nanti agak gerak-gerak ya. Ini jelek soalnya. Nggak tahu ini karena udah lama nggak dipakai, saya lah nggak pernah pakai ini. Oke, kita colokkan di sini. Simpel. Nah, terus kita play. Ini tadi mati ya speaker ya, karena kita ada trouble. Saya tidak tahu permasalahannya ada di mana. Mungkin bagi teman-teman bisa yang paham tentang, lebih tahu tentang apa ya ini namanya, ke sinyal ya, lebih ke sinyal audionya. Saya kurang tahu kenapa ini di laptop ini tidak bisa membaca dengan baik. Kita play lagu yang tadi sudah sempat kita rekam, hasilnya seperti ini. Kita play langsung di speaker ya.
Jadi suaranya itu nggak stabil. Nggak stabil. Saya kurang tahu kenapa itu nggak stabil. Harusnya ya sama aja gitu loh, harusnya sama aja. Sekarang kita balik. Ini rencana saya balik. Ini yang tadi itu masuk laptop, sekarang saya akan rekam dari laptop ke HP. Kalau tadi kan dari HP ke laptop, nah sekarang dari laptop ke HP. Kita balik. Saya nggak tahu ini trouble-nya di mana. Kalau di ini, di Y-nya ini kayaknya enggak, karena sudah saya cek. Di kabel juga enggak, kan gitu. Makanya itu apanya? Kita coba dicek rekaman lewat handphone. Kita colokan dulu, kelihatan ya. Oke, di sini kita pakai sama perekam suara juga, nih. Kita sama ya, pakai perekam suara. Terus yang ini, nah ini yang untuk record, kita ambil musik dari laptop. Kita ambil musik dari laptop, dan yang ke speaker kita juga akan pasang di sini. Jadi buat ngecek suara yang terekam. Oke, itu ya. Yang ini sumber suara kita dari laptop. Apakah ada perbedaan? Nah, gitu. Kita coba bersama-sama. Kita cari musik dulu. Kita cari musik. Sebentar ya, kita cari musik. Aduh. Oke. Nih, kita coba record. Nah, di sini kita coba record ya. Klik, kita record, kita play di sini. Biasa, asal aja. Oke. Sudah mulai record ya. Semoga kelihatan. Ini sudah mulai record. Suara saya tidak akan masuk ke sini karena ini sudah lewat inputnya pakai jack dari mixer, gitu ya. Kita akan rekam beberapa detik ini ya, beberapa detik. Oke, sekitar 1 menit lah, ya nggak nyampe lah. Nah, bentar kita tunggu. Sekitar berapa ini? Ya 40 detik lah. Oke, kayaknya saya rasa cukup. Kita stop di sini. Oke, kita stop. Set. Oke, kita namain dulu perekaman. Perekaman dari laptop lewat mixer. Oke. Simpan. Kita akan play. Kita cukup play di sini. Hasilnya seperti apa? Oke, silahkan teman-teman dengarkan. Walaupun dengan musik yang berbeda ya ini ya. Tapi di sini suaranya lebih aman untuk sinyal audionya. Nih. Oke, nanti akan saya tampilkan ya lagu asli dengan hasil rekaman. Jadi kesimpulannya, oke, langsung ke kesimpulannya. Di sini ini setiap jack atau device itu kemungkinan punya sistem sendiri-sendiri. Jadi nggak semua bisa support. Contoh kasus di HP saya sendiri, untuk yang buat rekam ini adalah Samsung S9 Plus. Itu dia nggak mau pakai jack seperti ini. Dia nggak mau yang mahal, mau yang murah, yang model adapter seperti ini. HP saya nggak mau. Tapi kalau pakai
headset biasa yang langsung ini saya sedikit jelaskan biar teman-teman itu mudah untuk memahami. Nah, karena nanti memang di sini diskusi ya. Nah, langsung 4 seperti ini. Jadi 4 kelihatan enggak ya? Mungkin kelihatan, nanti saya zoom ya. Ini ada 4. Jadi tab. Jadi ini ringnya itu ada 3. Anunya ada 4. Jadi atas ini sama bawah. Jadi fungsinya itu yang paling bawah itu untuk mikrofon. Jadi kalau pakai HP saya yang buat rekam ini, itu bisanya yang seperti ini. Pakai seperti ini juga enggak bisa. Jadi sebenarnya kembali ke device teman-teman. Jadi mau melakukan perekaman seperti apa, menggunakan device apa, mau caranya gimana, itu sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Jadi atau yang sudah ada apa kan gitu, itu teman-teman manfaatkan. Kalau misal teman-teman dananya lebih, ya sudah, nggak perlu seperti ini. Jadi sound card, terus ya lebih profesional lah, intinya seperti itu. Jadi nggak seperti yang saya jelaskan ini. Jelas tidak recommended untuk kelas profesional. Ya, untuk sekedar perekaman ya buat didengerin kayak gitu sudah cocok kan gitu. Oke, gitu aja ya untuk ini. Justru malah kita bisa belajar ternyata kalau di laptop seperti saya ini trouble untuk metode yang kedua ini. Metode pakai jack langsung ke laptop, suaranya tidak stabil atau sinyalnya nggak stabil. Tapi kalau lewat HP, ini di HP Samsung J8 itu stabil. Dan Samsung ini bisa pakai seperti ini. Tapi kalau di handphone yang sedang saya pakai untuk merekam ini, itu enggak bisa. Saya juga nggak tahu masalahnya di mana, karena setiap device saya yakin punya sistem yang berbeda-beda. Oke, gitu saja untuk masalah metode perekaman. Semoga teman-teman yang bertanya kemarin bisa memahami video ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe gitu ya, biar saya tetap semangat untuk bikin video. Jangan lupa like jika kalian mendukung video ini, dan jika tidak suka ya cukup dislike. Dan saya tunggu komentar-komentar teman-teman. Kita bisa sharing bersama. Insya Allah tetap saya jawab di komentar. Dan jika ada permintaan tentang video mengenai penjelasan, insya Allah kita juga bikinkan, tapi mungkin tidak dalam waktu yang dekat seperti itu. Jadi kita pilih, jadi dari mana yang paling banyak, istilahnya seperti itu. Dan mungkin itu penting gitu, seperti ini. Jadi saya bikin video ini karena permintaan dari teman-teman atau dari pertanyaan dari teman-teman. Soundcard gimana, ini gimana, itu gimana, mixer ke perekamannya gimana, dan lain-lain. Oke, gitu saja. Nanti jangan lupa saksikan ya, ini hasil dari perekaman tadi yang saya rekam ke handphone dengan lagu yang asli. Teman-teman bandingkan mana yang lebih baik. Dan bisa teman-teman juga saksikan video yang sebelumnya, saya kasih di deskripsi atau nanti saya kasih informasi di atas. Teman-teman bisa klik, teman-teman bandingkan bagus yang mana, kayak gitu ya. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.